Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 29 April 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memaklumkan rencana keselamatan manusia. Allah selalu punya andil dalam sejarah keselamatan manusia. Yesus menjadi puncak dari rencana keselamatan Allah. Dan kepada para rasul saat perjamuan terakhir, Yesus meminta mereka untuk menggapai keselamatan itu dengan meneladaninya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Memenuhi panggilan menjadi murid Kristus berarti juga kita hendaknya siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun ia menjanjikan penyertaannya yang tak berkesudahan. Seorang hamba akan senantiasa berusaha membahagiakan tuannya. Dengan segala kesabaran dan kerendahan hatinya, seorang hamba akan melayani tuannya dengan setia. Sebagai orang beriman, kita sering juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain, dipanggil untuk senantiasa membahagiakan Tuhan serta melaksanakan perintah atau sabdanya. Setiap orang beriman dipanggil untuk senantiasa mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati merupakan salah satu ciri kemuridan Yesus. Yesus telah melakukannya lebih dulu. Yesus tetap rendah hati dan rela melayani manusia. Bahkan, ia memberikan satu teladan yang luar biasa, rela membasuh kaki para muridnya, padahal dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu terbuka dan mengandalkan kekuatan Allah. Allah mengendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kepenuhan hidup. Yesus pun mengingatkan agar siapapun yang mengambil bagian dalam karya kemuridan Yesus harus selalu setia dan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar seorang pewarta mengatakan bahwa mengikuti jalan Tuhan pasti akan mengalami kesuksesan dan dijauhkan dari masalah dan kesulitan hidup. Benarkah demikian? Pertama-tama, memang kita tidak berharap mendapat duka derita dengan mengikuti jalan Tuhan. Kalau mungkin kita berharap perjalanan hidup kita indah dan sesuai harapan. Namun, dalam kenyataannya, banyak kali hidup kita justru sulit, apalagi bila sungguh mau hidup dalam kebenaran Tuhan.
Saudara yang terkasih, menjalani perutusan Yesus merupakan suatu panggilan hidup menjadi murid Kristus yang diutus, bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi. Sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus sendiri, kita dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dan gelombang kehidupan yang kita hadapi. Nah, saudara saya terkasih, melalui warta Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Kerendahan hati tidak sama dengan berkecil hati atau minder, tetapi berbesar hati bahwa dipilih dan diutus. Tidak juga menjadi sombong mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi justru bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dari diri seorang utusan yang rendah hati akan mengalir melalui kata dan perbuatannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana, kapan berkata-kata dan kapan untuk berdiam diri menjadi pendengar. Kepada kita, Yesus menghendaki hal yang sama, yaitu menjadi murid yang rendah hati dan berani mewartakan Dia. Hanya dengan sikap dasar tersebutlah, kita akan mengalami betapa rahmat-Nya mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur atas segala berkat yang berasal dari-Mu dan yang aku alami selama ini. Semoga aku selalu teguh untuk hidup menjalani tugas perutusan seturut panggilan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.